Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfadli, NIM 19.1700.031. Adapun materi yang ingin saya sampaikan yaitu pengembangan teknologi audio dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian teknologi audio pembelajaran. Audio merupakan salah satu media dalam teknologi yang membantu untuk merangsang indera penglihatan serta pendengaran para pelajar untuk meningkatkan pemikiran dan kreativitas mereka. Media audio dapat diartikan juga sebagai bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, pita suara atau piringan hitam, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa dalam pembelajaran. Di mana jenis dari media visual itu antara lain radio, rekaman suara seperti tape recorder, MP3, CD, dan lain-lain, telepon seperti HP, non 3G, dan laboratorium bahasa yang tidak menggunakan monitor. Dan pemanfaatan media audio dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan pembelajaran musik literari atau pembacaan sejenak, kegiatan dokumentasi, dan pembelajaran melalui radio. Kemudian karakteristik media audio. Media audio mempunyai karakteristik yang umumnya berhubungan dengan segala kegiatan latihan keterampilan dalam aspek-aspek kecakapan mendengarkan, seperti yang pertama, pemusatan perhatian dan mempertahankan pemusatan perhatian. Yang kedua, mengikuti pengarahan. Yang ketiga, digunakan untuk melatih daya analisis siswa dari apa yang mereka dengar. Yang keempat, perolehan arti dari suatu konteks. Yang kelima, memisahkan kata atau informasi yang relevan dan tidak relevan. Dan yang keenam, mengingat dan mengemukakan kembali ide atau bagian dari cerita yang didengar. Kemudian langkah-langkah penggunaan media audio dalam pembelajaran. Pertama, langkah persiapan. A. Persiapan dalam merencanakan, seperti berkonsultasi dengan para ahli. Kemudian B. Pengarahan, khusus terhadap ide-ide yang sulit bagi siswa yang akan dikemukakan dalam materi. C. Perhitungan kelompok sasaran. D. Usahakan sasaran harus dalam keadaan siap. Kemudian E. Periksa peralatan yang akan dipergunakan. Kemudian langkah penyajian. A. Sajikan dalam waktu yang tepat dengan kebiasaan atau cara mendengarkan. B. Atur sesuai ruangan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pembelajaran. C. Berikan semangat untuk mulai mendengarkan dan mulai konsentrasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi. Kemudian tindak lanjut merupakan langkah untuk melakukan koreksi dan perbaikan secara menyeluruh terhadap kegiatan, baik yang berhubungan dengan langkah persiapan maupun kegiatan yang terdapat dalam langkah penyajian. Kemudian manfaat media teknologi audio dalam pembelajaran. Menurut Aliyah dan Malia 2016, manfaat dari penggunaan media audio dalam pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi setiap keterbatasan dalam pengajaran, baik dalam keterbatasan ruang maupun waktu. Kemudian yang kedua, dapat memberikan kemudahan dalam menyampaikan, memberikan, serta menyajikan setiap pesan yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, memberikan dorongan bagi siswa dalam belajar, di mana siswa tidak hanya mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan dan diajarkan oleh guru, melainkan menjadikan kelas aktif karena tidak hanya dapat melihat dan mendengarkan. Pembelajaran dengan adanya pengamatan aktif dapat meningkatkan hasil belajar dari siswa. Kemudian yang keempat, membantu siswa untuk membangun kondisi belajar di mana siswa mampu mendapatkan setiap informasi, pengetahuan, dan meningkatkan minat serta semangat belajar siswa.
Kemudian kekurangan media audio. Pertama, memerlukan suatu pemusatan pengertian pada suatu pengalaman yang tetap dan tertentu, sehingga pengertiannya harus didapat dengan cara belajar yang khusus. Kemudian yang kedua, karena abstrak, tingkatnya pengertian hanya bisa dikontrol melalui tingkatan penguasaan perbendaharaan kata-kata atau bahasa serta susunan kalimat. Kemudian yang ketiga, media ini hanya akan mampu melayani secara baik bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Kemudian yang terakhir, penampilan melalui ungkapan perasaan atau simbol analog lainnya dalam bentuk suara harus disertai dengan perbendaharaan pengalaman analog tersebut pada siswa. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.